kita lanjutkan malam hari ini ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kita baca sampai ayat keempat. Malam hari ini ayat kelima yang kita baca ya. Ayat keenam. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu yang tadi dinikahi saduqatihinna maharnya nihlah ya. Nihlah itu artinya sesuatu yang enak, sesuatu yang membuat nyaman, sesuatu yang memang hati itu merasa bahagia. Jadi berikanlah kepada perempuan-perempuan saduqatihinna. Mahar itu dalam bahasa Arab disebut sedekah, sedekah. Ya. Sedekah ini artinya sesuatu yang memang idealnya didapatkan wanita dari laki-laki. Tanda penghargaan kepada perempuan. Ya, saya nggak tahu di sini ada orang Sumatera nggak? Ada orang Padang? Ya. Jadi Pak, di dalam Islam itu mahar dari pihak laki-laki. Meskipun tidak menjadi syarat wajib di dalam Islam. Tapi mahar ini pemberian. Berikanlah kepada perempuan saduqatihinna nihlah. Ya. Yaitu mahar yang berupa pemberian sebagai tanda kasih sayang. Ayat cinta namanya. Tanda mahar itu tanda cinta. Bukan dibeli ya, saya ulangi, mahar itu bukan tanda perempuan dihargai pakai materi. Ya, dilamar cuma segitu, murah banget gitu ya. Nah, mahar bukan itu. Nah, mahar juga nanti tergantung ya situasi tempat, Pak. Kalau di Arab memang mahar itu mahal. Mahal dan murah itu tergantung situasi. Kalau kata masyarakat sini dilamar dengan mahar 30 juta sedang apa enggak? Maka itu naik. Ya. Satu. Yang kedua, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nah, yang kedua, kalau ternyata udah kita kasih mahar, terus istrinya boleh mahar itu dibagi, umpamanya dijual, dikasih kalung, dikasih gelang, ada macet aja, kredit motor umpamanya nih, gitu ya, udah bingung segala macam. Mahar itu kan, ini kita laki-laki ya, sering nggak Pak? Pengalaman ya, mahar udah dikasih, neng, waduh gimana ini, anak mau sekolah, gitu kan. Itu tinggal cincin ini bang, tinggal kalung dari mahar mas kawin, ya udah dijual. Kalau kata istri, boleh. Itu. Ini ayatnya. Pak intibna lakum. Kalau istri itu merasa nyaman, ya. Nafspakuluhu hani'an mari'a. Makan aja nggak apa-apa. Kalau memang dia merasa makan dengan nyaman. Maksudnya apa? Karena dia boleh. Ya, ini kenapa kalimatnya begini? Hani'a. Karena sesungguhnya secara naluri laki-laki itu nggak suka kalau dibayarin. Contoh, kalau ada masih muda ya, jalan sama masih mahasiswa, mau dibayarin anak perempuan, itu gengsi itu. Udah tenang, udah selesai bayar sama orangnya. Pak, utang ya gitu. Padahal mah nggak punya duit. Laki-laki tuh gengsi dibayarin perempuan, betul Pak? Betul gitu ya. Itu betul semua. Berarti betul itu kata Al-Quran. Laki-laki itu harga diri. Biarpun nggak punya duit, gengsi kalau dianggap ya sampai dibayarin perempuan. Itulah kenapa mahar itu dari pihak laki-laki. Nah, ketika di satu kondisi tertentu udah dikasih ke pihak perempuan, ternyata dia perempuan, kalau di sini bentuknya pakuluhu berarti makanan. Bisa jadi maharnya saat itu berbentuk kebun kurma atau apakah. Kemudian itu buah punya perempuan, laki-laki dikasih, ya nikmatin nggak apa-apa. Kalau memang perempuan itu merasa nyaman. Gitu ya. Nah, ini hani'an mari'a. Berikutnya itu akhir dari ayat ke-6. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan kepada anak-anak atau anak-anak yatim yang masih bodoh amwalakum hartamu allati ja'alallahu lakum qiyamah. Harta itu jadi qiyamah, jadi kebutuhan pokok, modal utama. Nah, ini penting kita pahami ayat ini terkait dengan kita nih. Nah, ini bapak-bapak semuanya, kita kan punya anak nih, punya keturunan. Ini ayat 5
konteksnya, ceritanya sebetulnya anak yatim. Anak yatim ini kalau dia masih bodoh, dia belum ngerti cara ngelola harta, usianya baru 15 tahun, SMP, bapaknya meninggal, diurus sama pamannya, itu kemudian dikasih semuanya hartanya, bisa bahaya. Dia belum mengerti duitnya bisa dipakai buat macam-macam dan sebagainya. Dalam bahasa Arab namanya sufaha. Apalagi yang dikasih kiaman. Kiaman itu apa Pak dalam bahasa Arab? Ini tiang namanya qaim. As-salatu ya qaim, kiaman berdiri. Itu bahasa agama pokok modal. Jadi kalau umpamanya duitnya itu rumah, itu modal, sisa warisan orang tuanya. Jangan dikasih dia, apalagi sertifikatnya semuanya bisa dia jual, bisa jadi masalah. Ya, itu pokok. Kalau harta itu pokok. Kalau dia masih bodoh, dia ngerti, jangan kasih. Termasuk ini juga anak kita. Anak kita itu jangan diberikan semua sesuatu yang dia belum bisa kelola. Ya, anak SD kelas 4 dikasih motor, sepeda listrik, muter-muter di jalan dan mogok, dia rasa bahaya. Keluar dari kodam pakai motor sepeda listrik ke sono pokoknya. Ya, kan beresiko. Itu contoh dikasih sesuatu yang menentukan dia bisa hidup atau mati, ya itu nggak boleh. Nah ini perintahnya, larangan ya, jangan kasih anak masih bodoh harta yang itu jadi pokok. Ya, warzuquhum biha waksuhum, kasih aja makanannya. Namanya tanggungan, dikasih makan, dikasih ongkos, dikasih biaya belajar. Waksuhum, kasih pakaian. Tapi kalau minta duit banyak, jangan. Kira-kira punya ATM, duit orang tuanya ada di tabungan 100 miliar. Begitu meninggal sudah diwarisin buat anaknya, ada yang itu jadi kasih semua. Ya, anak masih SMA kelas 1 dikasih uang 100 miliar. Otaknya belum bisa menggunakan dengan baik. Apa yang terjadi? Hancur. Jangan lagi anak SMA. Kita juga belum tentu siap jaganya. Ini perintah Allah. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Coba perintah Allah ya. Meskipun itu benar baik ya, kan benar Pak. Dia bilang, lah itu kan harta bapak saya Pak. Cing, emang apa nggak boleh? Kalau saya gugat saya menang, kasih saya gitu. Kalau kita nggak, lu kagak ngerti lu nanti duit lu macam-macam gitu. Itu ngomongnya kan kasar, tuh anak bisa tersinggung gitu. Ya, lu kemarin dikasih nah itu maka meskipun benar kita. Maka waqulu qaulan ma'rufa, ngomongnya yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan uruf kebiasaan anak usia SMA kelas 1, cara berpikirnya seperti itu. Anak usia SMP, cara berpikirnya usia SMP. Bahasa kita pun harus menyesuaikan. Ini Masya Allah, Allah menyampaikannya. Sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Nanti di ayat berikutnya ya, ada ayat qalan sadida ya. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim, hatta idza balagun nikah, sampai dia usianya mencapai usia nikah. Uji. Ini perintahnya, diuji dulu, dia bisa apa enggak. Umpamanya ulama menjelaskan, ada perbedaan pendapat. Kalau di mazhab yang lain selain Hanafi, itu kalau usianya, kalau dia memang belum matang, belum siap, jangan dikasih hartanya. Kalau di mazhab Hanafi, kalau udah usia 25 tahun, itu harus dikasih. Mau dia on kayak pinter kayak, kasih hak dia mazhab Hanafi. Karena itu sudah masa 25 tahun belum paham. Nanti dipikirnya begitu penjelasannya. Fa'in anastum minhum rusdan, kalau kamu merasa nyaman, dia sudah punya rusdan, dia sudah ngerti jalannya, ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, kasih hartanya. Ini juga prinsip nih, meskipun asalnya bicara tentang anak yatim, tapi bisa ke kita, ke keluarga. Diuji Pak anak itu, nggak boleh. Maksudnya diuji, dikasih tes umpamanya. Harta orang tuanya 100 miliar. Saya mau pakai sini duit saya, bapak saya mau usaha. Ya, coba dah dikasih usaha dulu, jangan banyak-banyak, di 30. Usaha apa emang? Saya mau dagang ini, ya, modalin 50 juta dulu. Bisa dia puter modal 50 juta, ternyata dalam waktu setahun 2 tahun bisa muter, bahkan bisa nambah. Wah ini bisa nih, gitu. Itu namanya wa batalul yatama.
Cara ngetesnya begitu Pak. Dididik dulu, diajarin, dites. Ini saya baca di tafsir begitu, termasuk tafsir Makhura Syihab, menjelaskan caranya adalah dicoba dulu, dites dulu. Kalau tiba-tiba langsung dikasih, letak duit banyak, enggak, duit habis semua ntar. Ya, maka coba dikasih sedikit dulu, oh bisa. Kalau ibarat orang dagang, itu jangan langsung modal gede, yang kecil dulu, bisa muter minimal modal balik kayak begitu. Itu berarti dia bisa mengatur uang, modal berapa, ini berapa, cara rugi mungkin rugi, tapi nanti bisa balik lagi. Nah itu contohnya buat betalu. Kalau dia sudah punya rusdan itu bisa ngerti, tahu jalan, petunjuk, itu rasyid. Nah ini Pak yang jadi masalah kita hari ini. Ada pertanyaan, usia berapa sih anak itu sudah layak untuk menikah? Saya dapat pertanyaan dari anak saya, Pak. Ya. Ini saya dengerin podcast tuh banyak dari pakar neurologi segala macam. Bahkan saya sedang menyelesaikan buku saya ya untuk remaja terkait masalah cinta dan pernikahan ini. Enggak gampang, Pak. Anak sekarang usia 20 tahun itu bisa berbeda dengan kita. Karena apa yang dia rasakan itu menyebabkan dia berbeda dengan kita. Cara berpikirnya, karena kemungkinan biasanya anak lebih nyaman dibandingkan orang tua. Coba kita ingat, mungkin apalagi di kampung, kita jalan sekolah, kalau saya cerita di kampung ya, di kampung saya di Maja, rumah saya di Maja, sekolah di sana Kuang, itu teman-teman saya zaman sekolah, generasi tahun 90, sekolah kan jalan jauh ya Pak Haji, apalagi di kampung, 3 kilo, 4 kilo itu biasa jalan ya Bu. Dari pinggir rawa sekolah ke Maja itu biasa, teman saya itu banyak, Robokor ya. Sekarang rumahnya cuma ya, ini sekolah nih ya, rumahnya di ujung sana gitu. Entah diantar bocah gitu ya, perasaan jauh ya gak Pak? Itu kita gambarnya yang kecil aja dah, jauh dan dekat itu jadi berubah gara-gara ada kendaraan motor. Dulu kan motor jarang. Ingat saya yang punya motor pertama dulu kakak saya, dan lihat motor ada mobil lewat baunya kita uber sih. Ya, saya berarti udah tua juga saya gitu ya. Ngalamin mobil knalpot itu ngejar-ngejar kita. Ya. Jadi memang zaman berubah. Apa dampaknya? Dampaknya anak sekarang itu yang disebut sekarang namanya strawberry generation, generasi strawberry. Gampang, karena semuanya serba gampang. Jadi akhirnya cara berpikir dia pun begitu Pak. Nah, orang kalau nggak dibiasain susah, jadi nggak terbiasa. Nah ini, kalau ayat ini, anak itu diuji dulu, udah siap apa belum? Kalau ada pertanyaan, ya kan udah ada, tadi 18 tahun ya, anak 18 tahun, ya bisa aja kawin mah. Ya, tapi masalahnya disiap enggak bikin rumah tangga. Punya, saya kan ngajar SMA, saya tanya, mengenal diri, apa kelebihan kamu? Bingung Pak, apa ya Pak saya kelebihan saya apa ya? Ya kelebihan berat badan paling katanya. Itu hanya saya rata-rata saya tanya ada 90 anak di kelas 3. Dari sekian yang bisa jawab itu cuma 5-6 orang Pak, yang bisa paham diri dia siapa. Benar serius itu Pak. Jadi mereka tuh terbiasa dengan sesuatu yang gampang, mudah. Ya seperti itulah nonton TV. Kita dulu nungguin malam minggu kan, baru ada tontonan film. Hari Minggu baru ada si Ujit Kusro. Terus apa lagi? Anak Karya Safari. Ya, Ibu ya, nungguin hari Minggu, nonton tontonan itu hari Minggu doang. Mau nonton, dengerin radio sahur sepuh Brahma Kumbara jam berapa Bu? Masih ingat kan? Enggak sih. Apalagi mesti Gunung Merapi, ngumpul di warung. Itu kalau udah jamnya kita ingat. Kalau belum jamnya nggak bisa. Tiba-tiba lagi ya habis gitu ya. Masih nggak? Saya masih kecilan, tetapi saya ingat itu. Anak sekarang kalau nggak suka di-scroll dilewat. Coba itu. Apa dampaknya? Jangan dikira itu nggak kan cuma permain. Enggak, itu membentuk nih banyak anak Gen Z ini. Kenapa sekarang gampang pengen pindah? Nggak suka pindah. Itu kebiasaan begitu membentuk dia Pak. Kita dulu dibentuk untuk siap, daya tahannya lebih kuat dengan kondisi nggak nyaman gitu. Suruh cium tangan, nggak pakai pilih. Ada orang cium tangan, emang harus cium tangan? Emang harus cium tangan?
Nanya lagi dia, gara-gara apa? TikTok. Ya, kenapa harus cium tangan? Kita cium tangan sama orang tua, ya cium tangan aja, nggak pakai nanya, nggak pakai milih. Karena sekarang kebanyakan nanya. Ya. Bukan berarti dia pinter. Ya. Baik, nah ini contoh. Ini menjelaskan tentang seorang anak itu kalau mau dilepaskan dia berumah tangga, cek dulu siap apa enggak. Kalimatnya adalah fa in anastum minhu rusydan. Kalau dia memang sudah mampu membawa dirinya, dia ngerti punya visinya apa. Ya, saya ini, ya kan saya pertanyaannya sering, Pak, jodoh itu apa? Saya sering, anak SMA jodoh itu apa? Kagak pernah kenal, nggak pernah ketemu, cuma pakai gara-gara ada yang suka balas chat segala macam, pagi-pagi nanya kamu gimana kabarnya, ya langsung bilang sayang gitu. Nah, cepet kayak begitu, ketemu juga belum, ya langsung bilang cinta. Wah ini anak sekali gitu, semudah itu. Nah ini dampaknya. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayak baru. Jangan makan berlebihan. Ya, kalau hartanya banyak jangan berlebihan. Ya, jangan kamu makan juga tuh berlebihan. Ya, wa bidaran terburu-buru an yak baru. Dua-duanya terburu-buru. Satu yang ngurusin, udah buru-buru pengen serahin harta. Ya, atau yang anaknya pengen buru-buru megang harta orang tuanya, itu bidaron. Ini dampaknya apa nanti? Ya, dampaknya bisa jadi masalah, jadi israf, berlebihan. Waman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau yang ngasuhnya hartanya banyak, punya uang, nggak usah banyak-banyak ambilnya, sekedar. Waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Yang ngurusin anak yatimnya orang susah, nggak apa-apa makan tapi sekedarnya. Fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim. Kalau mau diserahin harta anak yatim itu, maka panggil orang sebagai saksi. Kalau sekarang bawa ke notaris. Nih sudah diserahkan, wa kafa billahi hasiba. Ingatlah Allah yang maha hasib. Hasib itu kata Imam Al-Ghazali mencukupkan, menghitung. Maka zikir kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu hasbunallah maknanya, kata Imam Ghazali, kalau orang meyakini Allah sebagai Al-Hasib, maka dia akan merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, hasib itu Allah mencukupkan. Ya, Allah yang ngasih semua. Ada ibu bisa menyusui anak, rezeki buat ibunya menyusui dari Allah. Anak pun dikasih rezeki bisa secara insting menyusui. Semuanya dari Allah. Itu Allah hasib. Nah kata Imam Ghazali, kalau orang memahami, punya kitab Asmaul Husna, nama Allah hasib itu artinya orang meyakini Allah yang mencukupkan. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu bukan sekedar amalan kita mencukupkan, ya Allah hasbunallah. Jadi kalau ada perasaan-perasaan kita di dunia ini iri atau apa, hasbunallah, saya cukup, saya dikasih ini cukup, saya merasa itu. Nanti hati kita ditenangkan, akan rasa ketentraman, ketenangan dengan apa yang Allah berikan. Sesungguhnya ini yang paling mahal hari ini, Pak. Penyebab bencana dari ujung Selat Hormuz sampai ke sini cuma gara-gara satu, serakah. Manusia-manusia serakah inilah yang kemudian merusak kehidupan. Ya mudah-mudahan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Allahumma barik lana bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.